banyaknya rumah-rumah yang hancur karena dorongan kayu tersebut, saya rasa itu memang sengaja ditebak. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang gitu. Gitu kan, kategori yang dimaksudkan untuk akhirnya masyarakat ataupun sebuah badan hukum gitu untuk menciptakan donasi yang di atas 500 juta nominalnya memang harus mempunyai izin. Apa ya, pemerintah kalau bisa transparan lah dalam hal untuk menangani korban-korban ini. Bencana itu tidak identik dengan hukuman Tuhan. Tapi bencana itu juga bentuk balas budi, mau baik atau buruk, alam terhadap kita sebagai yang hidup di alam. Ada peneliti dari Amerika yang mendeteksi ada aktivitas vulkanik di perairan Bengkulu. Selamat datang di Berita Dalam Cangkruan. Berita pertama, fenomena banjir kembali melanda di berbagai wilayah. Air kembali naik, jalan-jalan hilang, dan sandal kembali diuji kesetiaannya. Hilang. Berita terakhir, dikabarkan telah terjadi tanah longsor di beberapa wilayah. Belum lagi longsornya juga menimbun puing-puing kenangan dan mantan yang telah hilang. Loh, kok mantan mana sih? Masuk. Sekian berita dari kami. Dengan saya Cak Black, Eke, Mr. Bebe. terus lapor. Ya, kembali lagi saya menjadi di tengah begini ya. Ini ada apa ini? Ini kemana ini Cak Andi ini? Aku tadi dapat kabar bahwasannya Cak Andi itu terbang ke salah satu wilayah. Wih, ini Kalau nggak salah ini Kepulauan Salomon. Gila, kembali lagi dia ke sana ya. Iya, melatih kanguru. Iya. Sebentar. Loh. Ini kita ada muka wajah baru ini. Loh. Setelah kata, tolong, ini kamu siapa? Kamu kok bisa di sini? Sebentar. Aku ingat. Ini kalau nggak salah pelatih lumba-lumba dari Uganda bukan? Gila, pelatih lumba-lumba ternyata. Bisa Diperkenalkan dulu, silakan. Nama aku Gifar Muhammad Farhan, bisa dipanggil Gipi. Oh gitu ya. Nama uniknya Gipi. Oke, iya, Gipi, oke. Ya, kembali lagi kita dilanda satu musibah. Oh iya. Ya, pertama-tama kita ucapkan belasungkawa dulu. Betul. Kita turut berbelasungkawa atas beberapa korban yang mungkin terdampak di bencana alam tersebut, terutama di Sumatera. Iya, Sumatera, kemudian juga ada di Aceh. Ya. Jadi kalau saya lihat ini memang beberapa wilayah dari Sumatera, Aceh, sama wilayah Padang ya kalau nggak salah itu juga terdampak bencana. Intinya buat dulur-dulur di sana keep strong. Ya, tetap kuat, tetap berdoa. Kita yakin semuanya akan ada jalan terbaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Aduh, bencana ini memang bencana ini datang memang tidak diundang. Iya, setuju. Beda sama Jelangkung. Jelangkung itu diundang ya. Ini beda, bencana tidak diundang. Ya. Kalau menurut sudut pandang Cak Bebe ini ya. Oke. Fenomena bencana alam ini apakah juga ada andil dari penebangan pohon secara liar? Oke. Bagaimana menurut pendapatan Anda? Oke, kalau menurut pendapatan Pendapatan jadi pendapatan. ya. Jadi aku nggak bisa aku nih serius-serius sih. Iya, jangan serius dong. Agak nyantai sih ya, sebentar ya. Aku main sih. Aku nyedot dulu ya. Kamu jangan kaget loh ya. Iya. Aman aja. Ya. Jadi gini, kalau menurut sudut pandang
tendangan semrawut. Iya, semrawut. Ya. Jadi mungkin ini salah satu penyebab, ya kan? Karena yang namanya penebangan liar itu juga lama-kelamaan kalau diakumulasikan resapan air itu kan tidak bisa menahan. Pasti. Nah, kemudian selain resapan air, mungkin penanaman pohon yang sudah terjadi sangat lama ini kan akhirnya membuat konstruksi tanah ya mungkin ya, khususnya di lereng-lereng itu jadi tidak stabil. Sehingga pada saat terjadinya curah hujan yang cukup lebat atau besar, itu mengakibatkan ya bisa awalnya longsor, kemudian sungai juga meluap. Ya karena memang itu tadi resapan sama apa penahanannya juga nggak stabil juga. Itu sih sudut pandangku. Iya. Jadi fenomena alam ini memang terjadi sedikit banyak karena ulah oknum berarti ya, oknum yang tidak bertanggung jawab menebangi pohon kita secara ilegal. Ugal-ugalan. Kalau dari sudut pandang saudara kita yang baru ini. Oh iya, Bung Gepeng. Iya. Bung Gepeng. Kebetulan dia ini bersekolah atau iya, kebetulan aku sarjana hukum. Ini cocok badai lagi untuk kita ngobrolin soal fenomena ini bagaimana kalau dari sudut pandang secara hukum. Oke. Ya kalau misalkan dari aku ya gitu, melihat pertama kali pasti yang pertama pasti belasungkawa juga kepada kawan-kawan kita di Sumatera yang khususnya terdampak. Tapi yang paling penting adalah peran andil pemerintah di sini yang harus kita soroti begitu. Ini cakep nih. Udah pas dengan sarjana hukumnya. Aku mulai suka apa ya. Mulai bahaya ya. Mau dilanjut. Iya, peran pemerintah dalam menanggulangi bencana yang hari ini terjadi kepada masyarakat atau kawan-kawan kita yang ada di Sumatera, gitu kan. Karena kan mau bagaimanapun akhirnya itu menjadi sebuah bola liar yang akhirnya terus-menerus bergulir ya kan, dan menjadi bencana yang besar untuk masyarakat Indonesia gitu. Itu yang cukup maksudnya berdampak secara meluas lah gitu terhadap masyarakat di Indonesia khususnya di Sumatera. Gitu. Iya. Dengan banyaknya korban, penebangan pohon liar ini saya rasa sudah sangat di batas garis yang memang benar-benar gila-gilaan ini. Ya, sampai terjadi seperti itu, gelondongan kayu yang besar-besar. Itu kalau saya rasa tumbang secara alami nggak mungkin, ya kan? Dengan volume kayu yang begitu banyak, dengan banyaknya rumah-rumah yang hancur karena dorongan kayu tersebut, saya rasa itu memang sengaja ditebang. Kalau menurut Cak Bebe, apakah bencana ini sudah masuk atau sudah bisa digolongkan dengan bencana nasional? Oke, jadi ini lagi-lagi menurut sudut pandanganku ya. Jadi pandangan masa lalu dan pandangan gaib mungkin. Dari semua lini memang ya. Kalau aku melihat di beberapa berita dan media kondisi yang terjadi di sana gitu, menurut diriku sendiri sih harusnya sudah masuk menjadi kondisi bencana nasional. Gitu. Karena apa? Satu, banyaknya akses yang terputus. Gitu. Betul. Kemudian selain akses yang terputus juga banyak dari saudara-saudara kita yang bingung mereka harus mengungsi kemana. Karena ternyata pada saat mengungsi ke tempat A juga masih terendam banjir juga. Pindah lagi ke tempat B, kondisinya masih rawan. Jadi kalau menurut pandanganku, yaitu harusnya sudah masuk status bencana nasional. Seperti itu. Iya. Dan yang saya lebih miris lagi ya, penanggulangan untuk pertolongan terhadap orang-orang yang memang belum terjangkau ini, kalau menurut saya masih
kurang ya. Banyak yang masih terjebak mungkin di rumah-rumah atau tapi nggak tahu kalau sekarang itu 3 hari yang lalu saya baca memang banyak korban-korban yang memang belum sempat ditolong. Ya. Nah, kalau menurut sudut pandang dari Bung Gepeng. Bung Gepeng lagi. Orang-orang yang terlibat dalam penebangan pohon ini, apakah dari sudut pandang hukum itu bisa dipidanakan atau seperti apa? Oke. Kalau berbicara tentang skala nasionalnya atau tidak, kita harus melihat juga di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di situ maksudnya dijelaskan bahwa memang ada klasifikasi yang menentukan bahwa hal tersebut tuh dikategorikan sebagai bencana nasional atau tidak gitu. Itu kan kalau beberapa pakar ilmu manajemen bencana alam ataupun ilmu pemerintahan tuh membuat statement bahwasannya kenapa akhirnya pemerintah membuat statement tidak dijadikan bencana nasional karena penanggulangan bencana di daerahnya tersebut masih berjalan dengan baik. Tapi saya tidak mengerti maksudnya bagaimana mereka melihat dari sisi seperti itu kan. Karena maksudnya dari penjelasan tadi Mas Black ataupun Mas Bebe, ya memang mereka benar-benar terisolir begitu. Keadaan darurat seperti itu kan bisa menjadi akhirnya urgensi pemerintah untuk menciptakan sebuah mitigasi yang lebih baik lah terhadap masyarakat gitu. Lalu untuk penanganan terhadap penebang liar ya gitu. Kalau untuk secara hukum pidana bisa, gitu. Tapi kan kita harus melihat juga nih, mereka bergeraknya secara ilegal dengan menggunakan perusahaan atau memang bergerak secara sendiri, gitu. Kan? Nah, langkahnya mungkin juga bisa secara pidana yang ujungnya adalah denda kurungan ataupun penjara, bisa juga secara perdata, yaitu menggugat perusahaannya, gitu. Karena sudah merugikan masyarakat sehingga menimbulkan bencana alam yang sedemikian rupa. Ya maksudnya merugikan banyak pihak lah di sini gitu kalau dari aku. Aku makin gemes sama dia ini loh. Kok bisa? Nah ini lebih lucu lagi nih. Ada yang lebih lucu lagi yaitu tentang statement Mensos. Tentang izin untuk melakukan open donasi tapi harus wajib lapor atau izin dulu. Kan? Nah, itu kalau dari sudut pandangnya Magibi dulu nih. Aku dulu lagi. Gimana nih? Nah, sebenarnya kalau untuk statement Mensos itu kan Kementerian Sosial, kita juga harus melihat secara utuh statementnya seperti apa. Kadang-kadang kan media bisa saja yang memotong sebuah statement yang akhirnya menjadi pergolakan di masyarakat gitu kan. Ya, ribut jadinya masyarakat lagi kan gitu. Ya, penanggulangannya juga akhirnya kan kita harus melihat statement dari Menteri Sosial ini yang dimaksud itu seperti apa begitu kan. Kalau misalkan berbicara tentang undang-undang lagi gitu kan, di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang gitu. Gitu kan, kategori yang dimaksudkan untuk akhirnya masyarakat ataupun sebuah badan hukum gitu untuk menciptakan donasi yang di atas 500 juta nominalnya memang harus mempunyai izin. Mulai dari perizinan di daerah maupun di pusat. Tapi kalau saya melihat dari statement Kementerian Sosial itu gitu kan, akhirnya ada urgensi yang diperbolehkan sebenarnya untuk membuat donasi dikala memang situasinya harus dilakukan. Karena kan kita adalah maksudnya dalam artian adalah masyarakat yang hidup di dalam kehidupan yang gotong royong. Gitu. Membantu satu sama lain adalah tugas kita. Jadi poin yang saya tangkap di sini adalah urgensi ya. Jadi pemerintah harusnya fleksibel dalam menanggapi khususnya donasi-donasi dari masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi kita ini bisa lebih kerja cepat. Kadang gini loh. Kadang kalau saya lihat teman-teman yang ini
care atau peduli Betul. di dalam penanganan bencana, itu mereka malah lebih gercep dari pemerintah ya kalau saya lihat ya. Sibuk mungkin. Sibuk. Jadi alangkah baiknya kalau saya sendiri berpendapat pemerintah harus lebih fleksibel dalam hal menangani soal apa ya ini mitigasi. apa open donasi. Open donasi. Nah, kalau dari sudut pandang ABB sendiri bagaimana menghadapi atau melihat dari sudut pandang atau sudut yang nggak dipandang? Jadi gini, kalau menurutku ya kita juga harus bisa melihat konteksnya ini adalah kondisinya bencana loh, gitu. Mungkin ya sekali lagi buat teman-teman juga tidak melupakan untuk kewajibannya juga gitu, bahwasannya kita semua peduli dari rakyat untuk rakyat, Itu kita bantu rakyat, tapi mungkin dari teman-teman nanti di akhir atau di endingnya tetap membuat laporan. Harusnya itu sih nggak ada masalah ya, gitu, karena kembali lagi kita kerja ya apa ini kerja cepat Iya. karena untuk menanggulangi bencana dan membantu sesama, baru nanti di akhir kita tetap memberikan informasi kepada pemerintah. Cakep. Harusnya itu case close sih. Iya, harusnya. Iya. Gitu. Jadi harusnya pemerintah juga harus apa ya namanya lebih care lagi sama teman-teman kita yang Iya. sebenarnya mereka sangat peduli sama korban-korban bencana. Makanya kenapa mereka memilih untuk bisa terbang sendiri, menyalurkan bantuan Iya. yang mungkin malah bisa tepat sasaran. Oh. Iya, jadi kadang apa ya namanya di daerah-daerah yang memang tidak bisa terjangkau, mereka malah bisa menjangkaunya. Iya. Ya, kalau saya seperti itu sih, sama apa ya, pemerintah kalau bisa transparan lah dalam hal untuk menangani korban-korban ini. Apalagi kemarin saya juga sempat melihat di beberapa berita, bahwasanya Menteri Perhubungan kalau nggak salah, atau Menteri Bahlil, Pak Bahlil itu Menteri apa itu? Menteri Investasi. Oh ya, itu kok kesannya malah kayak ngeprank presiden loh. Iya kan, ngikuti juga kan korban berita itu ya. Jadi presiden kita ini bertanya bagaimana untuk penanggulangan kelistrikan, apakah bisa menyala semua? Oh siap Pak, 93% akan menyala. Oh iya. Dan di situ banyak sekali sebenarnya yang belum menyala Pak. Belum bisa dialirkan listrik. Iya kan, ya saya rasa pemerintahan khususnya pihak-pihak terkait ayolah lebih transparan lagi, lebih kita kerjasama gitu loh. Iya. Aku betul. Kayak bingung sampai gemes saya ini. Gemes. Saya gemes sama Bapak Bahlil lalu. Iya. Tapi aku punya pandangan lain juga. Ya. Mungkin ya, ini nggak tahu ya, mungkin dengan adanya statement dari beberapa menteri bahwasannya donasi atau open donasi ini memang harus dilaporkan terlebih dahulu, mungkin gitu. Dikhawatirkannya ada beberapa oknum ya yang mungkin pada saat open donasi tiba-tiba uangnya nggak sampai. Nah, udah gemes itu tergolong gemes. Iya, apa-apa. Ya tapi kurang ajar sih kalau misalkan namanya kita open donasi untuk membantu orang-orang atau saudara-saudara kita jadi korban, tapi malah uangnya dimakan. Waduh, aku nggak paham aneh. Iya, terus ini ya kok saya merasa ini ya, setiap akhir tahun kita selalu ada aja bencana itu yang menghampiri khususnya Ibu Pertiwi kita ini, Indonesia ini. Tahun kemarin itu juga banjir juga. Tahun kemarin itu banjir di mana itu? Bekasi. Nah, terus sekarang di
Aceh, ya kan? Banjir juga ya, Iya, Sumatera juga. Sumatera, karena penebangan pohon secara liar. Gini, maksud saya apakah ya ada sesuatu yang kurang baik-baik saja di Indonesia ini? Sepertinya akhir tahun itu seperti ada aja deh, atau memang dibuat seperti itu? Ada satu oknum yang memang sengaja membuat ya nggak kepingin Indonesia ini maju atau tentram lah ya. Iya, oke. Kalau dari sudut pandangmu sendiri gimana, coy? Kalau aku melihat bencana alam yang identik dengan akhir tahun, mungkin secara spiritual dulu kali ya. Ternyata Dari hukum spiritual. Baik. dia juga ini ya, sarjana horor. Semua Sarjana horor. Jadi dia selain hukum, Nah. dia juga praktisi supranatural. masuk memang semuanya masih. Kalau aku melihat secara spiritual dulu, mungkin sudah 365 hari menjelang akhir tahun, kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam artian adalah apa ya, bahasanya mawas diri mungkin ya, untuk kita bersikap secara merapel semua kegiatan kita dari akhir tahun gitu, supaya kita mengingat kembali bahwasannya ya memang ya apa yang kita buat, apa yang kita perbuat hari ini akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari gitu. Kalau aku melihat secara spiritual, lalu melihat secara mungkin faktor alam. Karena kan salah satu faktor dari ada banjir di Aceh dan Sumatera juga kan karena faktor alam. Selain daripada eksternal yang mungkin apa namanya penebangan liar hutan itu, kan penebangan pohon, ada juga musim hujan yang memang curah hujannya cukup tinggi gitu ke wilayah Asia Pasifik khususnya di Indonesia. Gitu kan. Makanya dari bulan yang kalau misalkan orang bilang berber tuh kan katanya curah hujannya cukup tinggi ada Oktober sampai Desember gitu kan. Makanya tahun lalu yang di Bekasi banjir, sekarang dikasih di Sumatera dan Aceh. Aku melihatnya dua sisi itu sih sebenarnya. Oke. Kalau dari sudut pandang Cak Bebe bagaimana? Aku sih ya, tadi sudah diambil semua, jadi mau lihat sudut pandang mana ya aku ya. Sudut pandang mana lagi ini? Tapi ya, aku mungkin sedikit menambahkan. Banyak nggak apa-apa. 3 jam lah. Aku 3 jam bahas sendiri, kamu nggak bosen Mbak? Jadi ya, apa ya, lebih ke arah mungkin khususnya di Indonesia ya, mungkin nggak cuma di Indonesia, mungkin di beberapa negara juga mungkin ya. Di akhir tahun ini identik dengan bencana. Nah, pada saat nanti masuk ke tahun yang baru, ini merefresh lagi dunia. Mungkin seperti itu. Dan ada satu sisi juga akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya, gitu kan. Jadi ditambah dengan faktor alam, dengan kondisi oknum-oknum, sehingga meledaklah semua di akhir tahun. Ya, semoga harapannya nanti di tahun berikutnya, khususnya di akhir tahun, ya tidak terjadi lagi hal yang sebelumnya. Amin. Itu sih harapannya itu. Itu siapa itu? Kamu dari mana? Waduh. Kok iso tiba-tiba? Tadi saya mendapat kabar katanya kabur masih di Uganda. Iya. Jadi ada pesawat turbo. Turbo. Iya. Kruwe kebo. Cepat langsung nyampe lebih cepat, jadi begitu lihat ini aku ikuti. Oke, ya wes monggo silakan ngadeg. Loh, silakan. Kok sulit sekali duduk, ada apa ini? Jet lag. Tadi di atas pesawat, kita lihat itu banyak banjir. Nah, ini baru kita bahas. Ini baru kita bahas banjir di mana-mana ini. Piye ini? Coba. Ada yang aneh. Apa? Di ujung barat ada banjir bandang, airnya coklat. Di wilayah barat agak ke tengah ada banjir air mata. Elo. Kenapa kok ada banjir air mata lagi? Air mata buaya ini. Iya. Sih. Aku tadi kan dari pesawat
ngamatin kejadian banjir nih. Iya. Nah, mungkin kayaknya udah ngobrol lama. Iya. Nah, bencana itu kan penyebabnya tadi banyak diulas ya. Misalnya di TV itu karena lingkungan, karena human error juga ya kan, perilaku orang buang sampah sembarangan. Iya. Nah, tapi ada satu hal yang menyebabkan kenapa dia sampai banjir. Nah, ini dia. Ini info dari mana ini? Atau menarik? Iya. Jadi banjir itu nggak hanya disebabkan oleh lingkungan dan perilaku orang. Oh. Jadi, apa di? Ya karena banjir itu ada hal yang melawan sunatullah. Berat. Air itu harusnya turun ke tanah diserap bumi, bukan dialirkan ke laut. Nanti lautnya luber jadinya banjir. Cari nih wong kae. Tapi kan memang ini agak agak memprihatinkan ya. Iya. Kan tahun kayak bulan bencana atau ini. Iya. Apa singkatan bencana itu? B. Badan. Ekonomi. Ekonomi. Oke, N-nya nasional. C. Penanggulangan. C ya? C. Penanggulangan. C. Cuaca. Nah, alam. N. Natural. Hanya lagi terakhir. Ini susah diktar. Kalau ditembak ya. A-nya lagi adalah Siap. susah. Oke. Terakhir kan. Kena airnya kena. Tapi dia bisa menjelaskan. Berarti cocok menjadi anggota DPR di Republik Konoha. Siap. Nanti saya antar pakai buruk nanti. Dia pakai guru. Ya, tapi aku ada ini nih, bukan pesan moral sih, lebih ke kayak slogan aja. Slogan. Bencana itu tidak identik dengan hukuman Tuhan. Tapi bencana itu juga bentuk balas budi, mau baik atau buruk, alam terhadap kita sebagai yang hidup di alam bumi ini. Itu saya dapatkan dari literatur Albert Einstein. Ini mulai. Ya. Mulai. Kalau googling mungkin bukan Albert Einstein jadi. Albertus. Ini akurat ini. Arungkat. Aku kalau kenapa tadi? Oke. Nah, gini, kan Aceh sudah mulai kondusif lah ya, meskipun masih ada beberapa yang belum rata. Nah, terus di beberapa daerah lain. Nah, kadang kita nih terlena nih ngelihat bencana di pelupuk mata, di kampung seberang. Tapi kalau kita buang sampah sembarangan di lingkungan kita sendiri, lama-lama banjir bandang di tempat kita ini. Ya toh. Nah, menurut sudut pandang sosiologi dan geofisika. Disingkat Googling. Maksudnya googlingnya sendiri. Gabut. Lama-lama tak sliding. Jadi menurut sudut pandang Mas Gipi ya kan. Iya. Kan bencana tadi identik akhir tahun. Mungkin udah dijelasin, tapi pertanyaanku nggak kenapa di akhir tahun sebetulnya. Kenapa identik bencana itu di Indonesia? Negara itu banyak di dunia ini. Apa yang menyebabkan kok Indonesia ini
jadi bukan satu-satunya, salah satu negara yang jadi rawan bencana di penghujung tahun. Dari sudut pandang geofisika dan neurologi tadi. Oke. Aku jawab berdasarkan astronomi dan geofisika. Ini ya kan. Ini bahasa Venus, Pluto ya kan. Dijawab ya berdasarkan rumus Pitagoras. Kalau aku melihatnya mungkin karena Indonesia negara besar sih Pak. Oke. Indonesia negara besar, lalu kemudian sumber dayanya melimpah. Ya. Yang mungkin bisa juga menjadi daya tarik bagi investor-investor asing Oke. untuk masuk ke dalam mengelola sumber daya kita gitu kan. Ini nih. Ini nih. Coba diterangkan Mr. BB dari kacamata yang nggak pakai kaca ini ya. Oke. Negara ya kan, Indonesia itu sebuah negara tadi dikatakan besar dan banyak menarik investor ini. Kok kayak udah siap-siap gini sih? Kita cuma nanya singkatan negara itu apa? Oke. Singkatan itu berarti negara disingkat. Iya. Panjangan. Jadi sebelum aku jawab, Ya. mungkin Mau menghilang? sebetulnya jawabannya akan jauh lebih sempurna kalau dibantu oleh Mr. Black. Iya. Itu dia kan. Negara Ayo. foto gegere mbok sapa. Tapi begini, Begindang. ini tadi menjelaskan dari sisi teritori sekaligus dari unsur sedikit politiknya, karena berhubungan dengan luar negeri. Ya. Ada penjelasan secara secara iklimnya. Indonesia itu negara tropis. Negara tropis dan Indonesia itu dikelilingi cincin api. Ya toh. Apa ini? Iya, apinya mana? Api ini ya. Api tinggi. Bisa dibayangin dari ujung barat sampai ujung timur, Indonesia tuh kalau semua gunung api itu meletus, itu satu negara bisa naik ke atas. Nah, selain tadi teritorinya, iklimnya tropis itu juga juga berisiko. Kalau ditarik ke garis mundur, Indonesia benua atau negara di bawahnya apa? Australia. Bawahnya Australia apa coba? Ayo. New Zealand. Ya, salah. Bawahnya Australia berarti masih Asia. Oh enggak. Kutub Selatan. Kutub saudara-saudara. Selatan. Kutub Iya. Selatan. Iya. Makanya kenapa kalau dilihat di peta dunia ini ya, bukan dunia dalam berita, itu harus samudra kita itu bisa direct langsung sampai ke Kutub Selatan. Kutub Selatan itu. Makanya kenapa? Karena ini ya, pemanasan global mungkin ya. Iya. Bisa juga karena pemanasan global, terus suhu udara meningkat, curah hujan jadi tinggi. Negara yang paling terdampak itu negara yang ada di pesisir atau berdekatan dengan Kutub Selatan itu. Itu saya peroleh dari Presiden Mesir tadi itu. Iya, Muhammad Al-Firaun tadi itu. Jadi itu kenapa Indonesia itu jadi rawan bencana. Selain bencana alam melalui cuaca curah hujan tinggi, terus ada potensi badai juga. Lalu yang nggak kalah penting kan barusan terjadi 1 bulan 2 bulan yang lalu. Semeru. Oh iya, erupsi. Erupsi. Iya. Betul. Ya itu karena kita negara yang cincin api. Dan tahu nggak sebetulnya di Sumatera nih, mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada penelitian waktu itu kurang lebih 2011. Ada peneliti dari Amerika yang mendeteksi ada aktivitas vulkanik di perairan Bengkulu. Apa gunung di bawah laut apa ya? Iya. Sebetulnya waktu itu belum tahu karena waktu itu Sumatera Barat itu sering terjadi gempa. Kalau dilihat dari tekstur lingkungannya tekstur lautnya itu memang ada lempeng tektonik juga di situ. Nah, tapi setelah diurai lagi, diteliti lagi ada kepulan vulkanik. Setelah diturunkan alat yang sedemikian canggih ditemukan
salah satu gunung bawah laut terbesar di dunia ada di situ. Bravo. Iya. Mengerikan ya. Ini kayaknya tadi pergi cari informasi dia. Aku tadi itu sebetulnya dari Mesir ke Gabon, maunya langsung ke Indonesia. Cuman tadi kesasar ke Burkina Faso. Wah. Balik lagi. Dan kenapa selalu negara Afrika? Iya. Ya menyesuaikan kulit kayaknya. Agak ngedok banget. Kita ini kan dihantui oleh beberapa bencana yang sudah diramalkan. Betul. Kalau masih ingat, apalagi kita tinggal di Jawa Barat nih. Apa coba ayo? Oh iya. Ayo apa ini? Bukan Mega Bank Mandiri ya ini ya. Jawa Barat. Disebut loh. Aku makin bingung ini. Pernah tahu nggak Mas Gibi apa bencana yang mengancam di pesisir Jawa Barat ini, dan di Jawa Barat khususnya? Kalau untuk lingkup provinsi Jawa Barat, pesisir tuh tsunami. Kalau untuk di ibu kota Bandung, yang paling benar-benar diingat ataupun untuk akhirnya kita waspada adalah Sesar Lembang. Sesar Lembang. Cocokan nih. Oh, tim SAR kan. Iya. Kalau dilihat dari kacamatanya BMKG ya. Mbak Surono. Surono. Ada lagi Oke. rututan dari itu Megatrust. Oh, ya gempa Pertemuan lempeng, aku lupa, Euronasia kalau nggak salah. Jadi lempeng besar ini bertabrakan, yang itu bisa itu gempa, kekuatan gempanya diprediksi itu akan menjadi yang paling besar dalam sejarah di Indonesia. Iya betul. Sempat dengar itu saya. Nah, Megatrust itu kan. Iya. Ya harus bersiap bukan hanya dari sisi spiritual ya kita mulai hidup tertib lah. Iya, betul. Ya kan, waktunya bangun pagi. Waktunya mandi. Ya, jadi intinya bencana banyak terjadi, ramalan bencana juga banyak diprediksi, tapi kita nggak boleh takut. Oh iya, benar. Karena apapun itu ya kita harus bersiap saja. Iya, pasti mempersiapkan diri. Dengan sebaik-baiknya. Nah, ada banyak tuh mungkin buat teman-teman ya yang di luar sana, kan ada banyak tutorial tuh menghadapi bencana atau gempa bumi. Jangan lari keluar rumah, lebih berlindung ke balik meja atau ke balik mantan gitu. Balik lagi memang harus kemakan. Jadi banyak yang bisa kita lakukan tindakan preventif untuk menghadapi situasi yang terburuk sekalipun. Betul. Ya, saling mempersiapkan diri aja. Betul. Nah, berhubung ini ya. Ada yang dihubungi, Pak? Ada. Saya itu ada Zoom meeting sama Perdana Menteri Nepal. Wih, gila. Malam ini juga? Langsung. Tadi Nepal. Ya kan? Nepal Van Java. Alias Temanggung. Oke, kalau begitu salam buat Perdana Menteri Nepal. Nepal ya, nanti saya salam tempelkan. Kalau gitu monggo dilanjut. Oke, siap. Saya tak bawa kursi saya lagi. Oh iya. Ini sangu dari Nepal. Ini kursi pesawat dia ini ya. Pesawat saya bawa ini. Iya. Kita cekling ya. Hati-hati Cak ya. Hati-hati. Sama kayak wong Nepal, Pak. Iya. Iya, waduh. Dia baru datang ternyata ya dari Burkina Faso tadi katanya. Benar. Tapi Gila. aku lupa tadi itu siapa sih sebenarnya? Ya inilah sosok yang disebut Cak Andi. Itu Cak Andika. Iya, Cak Andi. Iya, yang biasanya pakai kopea. Iya. Betul. Karena tadi mungkin kan perjalanan jauh pakai pesawat dan memang tidak ada tutupnya kata pesawatnya. Dia gandol. Gandol di sayap sendiri. Iya, benar. Iya. Sebentar.
Ini kamu kan sudah ngincipi kopi ini. Iya, Nah, tahu kopi ini dari mana? nggak tahu. Motor ora kowe. Nah, Nggak tahu aku. Cak Bebe. Ini nggak tahu tamu kita nih kopi dari mana. Padahal dari tadi seruput terus kok nggak tahu. Tapi gimana? Kopinya? Kopinya Menurut pendapatan Anda? menurut pendapatku, boleh minum dulu sekali lagi? Loh, kan belum minum dari tadi. Udah. Udah Mau minum coba lagi? Iya, coba lagi dong. Geragas ya. Boleh? Boleh dong. Oke. Wih, ganteng. Hmm. Oh, Apa ya? Kok dari ancaman nih lo? tekniknya salah. Salah. Oh, itu salah tadi tekniknya. Salah. Oke. Salah. Salah. Tapi gimana? Enak atau Oke. gimana kopinya? Kalau buat aku nyaman di lambung. Cakep nih Ki. Nyaman di lambung. Nggak bisa. Tombak lo ya. Nyaman di lambung, terus Ah. pas di lidahnya. Oh, cakep. Manisnya pas, Oke. Makasih. pahitnya pas. Wih, pas di lidah. Coba incipi. Lo. Punyaku. Iya. Mau bisa izin pamit duluan? Jadi kalau dari kita ini kita punya gaya dan versi minum kopi sendiri-sendiri. Oh, oke. Khususnya Cak Billy juga ada caranya dia. Oke, Monggo. baik. Jadi kalau tadi itu menurutku tekniknya kurang cokpis. Oh, Cokpis, kurang Iya, cokpis. kurang cocok pisan. Nah, kurang cokpis. Coba aku mau dituangkan Siska. Aku mah. Sini. Coba aku tuangin dulu ya. Rumet tangan saya. Sedikit, Jangan di kamera dong. sedikit ya. Oke. Loh. Nah, jadi setelah kopi dituangkan, Iya. jangan langsung diseruput. Oke. Ya. Buat semuanya, jangan langsung diseruput, tapi diendus dulu. Wow, gila. Nikmati aromanya, baunya, kayak kenangan waktu itu. Ya. Iya, iya. Nah, setelah diendus, nah kita seruput pelan-pelan. Oke. Wow. Itulah, Itu teknik itulah. namanya Oke. kopi. Jadi kopi yang katamu tadi nyaman di lambung, cocok di lidah, manisnya pas, pahitnya pas. Ini dari Vic & O. Vic and O. Nah, jadi Vic & O ini ada beberapa varian kopi. Nah. Ya, jadi nggak hanya kopi hitam aja. Iya, iya. Milk base juga ada, Oke. krim juga ada, dan macam-macam ya. Dan nggak hanya kopi aja yang ada di Vic & O. Oh. Ada apa aja? Nah, itu dia. Oke, buat dulur-dulur semuanya, penonton setia Cangkruan John, Cakep. selain kopi di VNO, kita juga ada cake. Nah, Cakep. cake-nya itu ada apa aja? Langsung kepoin di sini apa di Iya. sini apa di mana lah pokoknya di Instagram, di medsosnya Vic & O. Oh, oke. Ya. Ya wis kalau begitu dengan perkenalkan ini ya. Dengan yang sudah ada di Vic & O ini, kita juga pamit undur diri. Sampai jumpa di Cangkruan John berikutnya. Adios. Arigatou gozaimasu. Merci. Merci. Jangan lupa like, Komen. Share. Jangan lupa skircat. lo. Jangan lupa subscribe.